Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam Khotbah di Bukit dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. Judul yang saya berikan pada hari ini adalah anugerah umum dan anugerah khusus yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan dan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami dipimpin oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami yang menontonnya, bimbing kami, arahkan kami, kuatkan kami, dan juga tegur kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Yang hitam saya membacakan, yang biru saudara membacakan, kita membaca bergantian. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mempelajari bagian ini pada hari ini. Sekalian, kalau kita bertanya, apakah beda gaji dan anugerah? Apa bedanya gaji dan anugerah? Sekalian, gaji adalah imbalan yang setimpal dengan usaha yang sudah dilakukan. Kita sudah agreement terlebih dahulu, 1 bulan digaji berapa, 1 minggu digaji berapa, atau per hari. Imbalan setimpal dengan usaha yang sudah dilakukan, itulah gaji. Sekalian, tapi anugerah beda. Anugerah adalah pemberian terhadap seseorang yang sebenarnya tidak layak diterimanya. Tidak layak diterima. Itulah anugerah. Tetapi itu diberikan oleh orang yang begitu mengasihi kita. Dan khususnya Allah yang mengasihi kita. Itulah anugerah. Sekalian, kepercayaan non-Kristen memperkirakan keselamatan seperti gaji yang diterima. Ini perkiraan orang-orang yang non-Kristen. Mereka berpikir dengan berbuat baik sebanyak mungkin, berbuat amal sebanyak mungkin, beribadah sebanyak mungkin, mereka dapat memperoleh satu gaji yang cukup untuk bisa menyelamatkan jiwa mereka. Itulah keyakinan orang-orang non-Kristen. Sekalian, tetapi mereka lupa bahwa di hadapan Tuhan yang maha tahu segala sesuatu, Tuhan tidak hanya melihat yang dilihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat motivasi, Tuhan melihat hati, Tuhan melihat imajinasi, Tuhan melihat pikiran. Sehingga sekalian, perkiraan bahwa keselamatan bisa dicapai dengan usaha itu merupakan sia-sia belaka. Oleh karena itu, kepercayaan Kristen berkata bahwa keselamatan adalah anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus. Kita diselamatkan oleh atau melalui iman kita kepada karya Tuhan Yesus di atas salib. Itulah sesuatu anugerah yang dari Tuhan. Sekalian, kalau kita mempelajari dan membaca ayat ini, Efesus 2 ayat 8 dikatakan, yuk kita baca sama-sama. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Keselamatan kalian, keselamatan kita semua bukanlah hasil usaha kita. Bukan hasil perbuatan baik kita. Tapi semualah anugerah Allah saja. Sekalian, nah kalau kita mempelajari firman Tuhan, Allah itu Allah agape. Allah itu kasih. Dalam bahasa aslinya Allah itu agape. Kita melihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, yuk kita baca sama-sama. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih atau agape Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dalam bahasa aslinya Allah adalah agape. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih yaitu agape, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sekalian, agape itu kasih seperti apakah? Kasih agape adalah kasih ilahi yang tidak bersyarat. Yang saya cirikan dengan satu kata, kasih yang meskipun atau kasih yang walaupun.
Walaupun kita orang berdosa, kita nggak layak di hadapan Tuhan. Walaupun kita sering kali mengacaukan hati Tuhan, tapi Tuhan Yesus rela mengorbankan darahnya karena beliau itu agape sama kita. Itulah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang meskipun kita mengecewakan beliau, tapi Allah agape sama umatnya. Terus sekali ini suatu hal yang penting. Nah, kalau kita lanjutkan tentang agape ini, agape itu menghasilkan etika hidup yang berbeda dengan etika dunia ini. Etika hidup yang berbeda. Ini saya kasih huruf merah, berbeda. Terus sekalian kita membaca dalam ayat 43. Kamu telah mendengar firman. Maksudnya firman di sini adalah semacam adat istiadat. Ya, dikatakan it was said. Dikatakan oleh nenek moyang atau ada ajaran dari nenek moyangmu. Kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Jadi itu merupakan ajaran nenek moyang bangsa Israel. Kamu telah mendengar adat istiadat atau tradisi. Kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Terus kalian, kalau kita mempelajari bagian ini, maka kita bertanya, bagaimanakah etika hidup umat Tuhan Yesus? Bagaimanakah etika hidup orang yang percaya pada Yesus? Terus kalian, 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku ni kudus. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Kata kudus itu artinya apa? Kudus itu dalam bahasa asli adalah hagios. Dalam bahasa Yunani ya. Hagios berarti dipisahkan untuk dipakai dengan tujuan khusus. Gedung gereja adalah gedung yang kudus. Bukan berarti gedung itu tanpa dosa. Orang-orang yang masuk ke dalam gedung itu juga orang berdosa. Yang memimpin ibadah juga orang berdosa. Bukan berarti kita lepas daripada dosa. Tapi gedung itu disebut kudus karena dipisahkan untuk dipakai sebagai dengan tujuan khusus. Disendirikan untuk dipakai sebagai tujuan khusus. Jadi gedung itu tidak dipakai untuk tujuan yang lain, untuk pesta, untuk berbagai macam tujuan lainnya. Hanya dikhususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga dengan arti demikian, maka hagios mempunyai arti berbeda. Jadi kekudusan itu mempunyai arti berbeda. Hidup yang kudus adalah hidup yang berbeda. Cara hidup kita, etika hidup kita berbeda dengan cara dan etika hidup orang dunia ini. Ini makna kata hagios itu, yaitu kudus itu. Seorang yang sedang olahraga dengan kepala di bawah kaki di atas. Ketika dia melihat orang lain yang berdiri seperti orang normal, dia berkata, kamu kok terbalik? Kamu kok terbalik? Kalian kok terbalik? Orang yang normal berkata, kamu yang terbalik. Kamu yang terbalik, kok bilang kami yang terbalik? Enggak, kalian terbalik. Sekalian, ini merupakan satu perbandingan. Orang-orang yang dunia yang tidak mengenal Tuhan, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Etika hidup mereka menjadi terbalik. Yang benar dijadikan salah, dikatakan salah. Yang salah dikatakan benar. Yang putih dikatakan hitam, yang hitam jadi putih. So sekalian, itu merupakan etika yang terbalik. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memperbaiki, untuk mengembalikan kepada etika, standar etika yang benar. Sehingga memang standar hidup umat Tuhan itu berbeda, hagios. Karena etikanya dikembalikan kepada etika Tuhan. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Jadi so sekalian, etika dunia ini berbeda dengan etika orang Kristen. Ya, kalau ambil contoh, sebagian orang di dunia ini berkata, boleh punya istri 4 asal bisa adil. Tapi orang yang mengikuti Yesus berkata, tidak, kami hanya diperintahkan oleh Tuhan untuk punya istri 1 dan suami 1. Ya, kalau orang dunia berkata berbohong boleh saja kalau tujuannya baik, etika situasi, etika tujuan. Tapi kita orang umat yang percaya pada Tuhan berkata, kalau bohong ya salah. Kita harus jujur, melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sekali itu merupakan satu contoh di mana etika dunia ini memang berbeda dengan etika Kristen. Sekalian, etika dunia ini berkata, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi etika umat Tuhan berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lalu sekalian, ini suatu hal yang penting. Kata mengasihi musuh itu dalam bahasa aslinya mempunyai arti agape musuhmu. Agape musuhmu. Lalu sekalian, agape itu hanya dikenal
oleh umat Tuhan Yesus. Umat agama lain gak kenal kata agape. Ya, hanya dikenal oleh umat yang mengikuti Yesus. Kenapa demikian? Karena Allah yang dikenal dalam Tuhan Yesus Allah agape. Ya, Allah adalah agape, 1 Yohanes 4 ayat 16. Ya, sehingga hanya orang yang mengikuti Yesus yang kenal kasih agape. Kalau sekalian, agape itu tidak berdasarkan perasaan, tetapi kemauan. Maksudnya apa? Ya tentu, kalau kita disuruh untuk mengasihi musuh, kalau kita berdasarkan perasaan, gak mungkinlah kita bisa mengasihi musuh kita. Taunya dalam hati gedek, jengkel, benci, dendam. Kalau berdasarkan perasaan, ya memang itulah. Tetapi kasih agape tidak berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan kemauan. I want to agape him atau her. Saya mau agape dia. Saya mau agape mereka. Jadi memang agape berdasarkan kemauan, bukan berdasarkan perasaan. Ya, sekalian, kalau berdasarkan perasaan, kita tidak mungkin bisa mengasihi musuh. Tapi aku mau, walaupun perasaanku masih membenci dia, tapi aku mau agape kepada orang-orang yang memusuhi aku. Kepada orang-orang yang sudah bikin masalah dalam keluargaku, aku mau agape kepada mereka dengan pertolongan Tuhan tentunya. Lalu sekalian, dikatakan demikian, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah, bukan mendoakan hal-hal yang buruk, tapi berdoalah untuk kebaikan seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus. Di atas salib, bukan di tempat yang enak, bukan di tempat yang nyaman. Pada waktu itu panas sekali siang hari. Pada waktu itu luar biasa darah bercucuran dari kepala, dari pundaknya, dari kedua tangan, dari kakinya. Ketika saat itu orang-orang yang di depan dia mencerca, mencaci, mengejek, mengolok-olok, mentertawakan. Justru di saat itulah, di atas salib itulah, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya saudara sekalian, Yesus itu tidak berdoa, Bapa ampunilah aku, forgive me. Tidak. Bab Yesus tidak berbuat dosa. Ya, tetapi Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Saudara sekalian, mereka adalah siapa? Mereka adalah orang yang menganiaya dia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu bukan sekedar mengajarkan teori yang indah-indah. Di ruang ber-AC, disediakan jus, jeruk mungkin, di kursi yang nyaman, di ruang yang nyaman, lalu kemudian orang itu bisa berhayal, berimajinasi. Harusnya gini loh, harusnya gini yang indah-indah. Tidak. Tapi Yesus memberi teladan hidup yang nyata ketika dia sedang mengalami penderitaan, disiksa, dihina, dicemooh, difitnah. Pada saat itulah Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa bukan? Bandingkanlah siapa nabi atau pemimpin agama lain yang pernah berdoa sedemikian indah dan agungnya. Tidak ada. Selain hanya Tuhan Yesus saja. Lalu sekarang ini suatu hal yang luar biasa. Nah kalau kita bandingkan dengan Roma 12 ayat 20. Ya, Paulus berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Maksudnya apa? Sekalian orang yang ditaruh bara api di atas kepala pasti panas lah. Bara api itu membuat kepalanya jadi panas. Maksudnya apa? Membuat orang yang dikasih itu jadi bertanya-tanya. Atau jadi gak tenang hatinya. Aneh ya. Ini orang Kristen kami sudah aniaya. Kami sudah bakar gerejanya. Kami sudah persulit dia, kami sudah fitnah mereka. Kok masih bisa memberi makan bagi seteru mereka? Masih bisa memberi minum bagi seteru mereka yang haus? Masih bisa berdoa, memohonkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang jahat kepada mereka? Itu perbuatan seperti itu, seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Sehingga orang yang dikasih itu jadi bertanya-tanya.
Hati mereka jadi nggak tenang. Aneh ya, ini orang Kristen dijahatin kok malah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Ini suatu hal yang luar biasa. Inilah Roma 12 ayat 20. So sekalian kalau kita mempelajari reaksi Kristen terhadap orang yang berbuat jahat, itu sama dengan kita umat Tuhan merefleksikan kasih agape atau kasih ilahi. Saya kasih kata refleksi dengan huruf merah. Kenapa? Karena orang Kristen, siapapun manusia, tidak pernah bisa memiliki kasih agape. Sekali lagi, kasih agape itu kasih ilahi. Ya, kita umat Tuhan, orang-orang dunia tidak pernah bisa memiliki kasih agape. Lalu bagaimana kita menerapkan kasih agape kalau kita belum pernah memiliki? Kasih agape itu kita bisa refleksikan. Contohnya begini, sekalian, Allah itu agape. Maka semakin dekat persekutuan kita dengan Allah, semakin kita dapat merefleksikan agapenya. Maksudnya begini, kita bisa merefleksikan agapenya kalau kita dekat dengan Tuhan. Saya kasih contoh, bulan tuh nggak punya sinar. Yang punya sinar adalah matahari, sinarnya luar biasa. Tapi waktu malam kita lihat terang bulan. Dari mana itu sinarnya? Sinar bulan didapat dari cara merefleksikan sinar dari matahari. Ini sebagai perbandingan. Kita manusia tidak punya kasih agape. Tapi kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, kita sebagai reflektor. Ya, reflektor kasih agape yang dari Allah itu kepada manusia yang lain. Oh puji Tuhan. Saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, agape hasilkan sikap seperti Bapa surgawi. Agape menghasilkan sikap seperti Bapa surgawi. Kita lihat Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dengan memperhatikan kasih itu dalam hidupmu, dengan mendoakan orang-orang menganiaya kamu, dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dalam Contemporary English Version disebut begini. Then you will be acting like your Father in heaven. Sehingga kamu akan bersikap seperti Bapamu di surga. So sekalian Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya 8 orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Enggak ada seorang pun bisa melihat iman dalam diri seseorang. Sebab iman itu letaknya dalam hati. Hanya Allah yang bisa lihat dalam hati, bukan? Ekspresi iman ya bisa dilihat oleh orang lain. Seperti nggak ada seorang pun yang bisa melihat cinta seseorang. Cinta itu letaknya dalam hati. Ekspresi cinta bisa dilihat oleh orang lain. Demikian juga dengan perbuatan, dengan sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Imanmu hanya dilihat oleh Allah, tapi manusia hanya bisa melihat perbuatanmu sebagai hasil buah daripada imanmu. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Jangan hanya NATO. NATO berarti no action, talk only. Nggak ada perbuatan, nggak ada aksi, hanya ngomong. Sebagian orang pintar bikin janji. Sebagian orang pintar bersikap nyinyir. Sebagian orang hanya kritik sana, kritik sini. Tapi nggak berbuat apa-apa. Sekalian, itu namanya NATO. No action, talk only. Kita umat Tuhan nggak boleh sebagai NATO. Ya, kita jangan hanya ngomong saja tapi nggak berbuat. Kita harus melakukan. Ya, kita harus act, melakukan, bersikap like our Father in heaven, seperti Bapa kita di surga. Terus kan ini suatu hal yang penting, ya. Kalau kita lihat dikatakan, then you will be acting like your Father in heaven. Sehingga kamu akan bersikap seperti Bapamu di surga. Terus sekalian, anak menyatakan sifat-sifat, sikap dan kebiasaan hidup orang tuanya. Ini penting sekali. Ya, makanya dalam bahasa Inggris dikatakan like father, like son. Seperti bapa, demikian juga anak. Like father, like son. Saudara lihat gambar ini. Nah ini, anak laki-laki, dia mau bersikap seperti ayahnya.
Ayahnya mau memegang jas, dia juga pegang jas. Warna bajunya sama. Like father, like son. Kita pun sama. Then you will be acting like your father in heaven. Sehingga kamu akan bertindak seperti Bapamu yang di surga bertindak. Ini suatu hal yang penting. Lalu sekalian, yang berikutnya dikatakan ayat 45b, Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Lalu sekalian, dengan kasih-Nya Allah memberikan anugerah umum dan anugerah khusus. Dalam bahasa teologi disebut common grace and special grace. Anugerah umum dan anugerah khusus. Maksudnya apa saudara sekalian? Anugerah umum atau common grace itu diberikan kepada semua orang. Yang baik maupun yang jahat, yang percaya maupun tidak percaya, semua orang diberikan sinar matahari dan hujan. Semua orang. Itu namanya common grace. Tetapi anugerah khusus yaitu special grace hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya berbentuk pengampunan dosa dan hidup kekal. Karena orang-orang yang percaya pada Yesus, pada karya Yesus di atas salib, yang memberikan keselamatan, pengampunan dosa dan hidup kekal. Itu namanya anugerah khusus. Jangan hanya puas dengan menerima anugerah umum dari Tuhan, tapi puaslah jikalau engkau menerima keduanya, anugerah umum dan anugerah khusus. Luar biasa. Ya. Lalu sekalian, cakupan anugerah umum itu yang dari Tuhan itu berupa kekayaan alam, panas dan hujan dikatakan, kesehatan, talenta, keahlian dalam ilmu pengetahuan. Ya saudara sekalian, orang yang pintar, kepintaran juga itu anugerah umum. Orang yang sehat itu juga anugerah umum. Negeri yang kaya dalam segala natural resources, kekayaan alam, itu anugerah umum. Sekalian, saudara jangan lupa, kata ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris adalah science. Science itu dari kata skio, bahasa Latin, yaitu I know, saya tahu, aku tahu. Aku tahu Pak, aku tahu biologi, aku tahu matematik, aku tahu berbagai macam zoologi dan yang lainnya. Aku tahu. Sebab Allah yang menciptakan itu telah menanamkan berbagai ilmu pengetahuan di alam semesta ini. Oh sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah saudara sekalian, kita lihat gambar ini. Ternyata astronot yang pertama mendarat di bulan bukan astronot Amerika. Waktu itu Uni Soviet bisa mempermalukan Amerika. Yaitu seorang astronot mereka yang bernama Yuri Gagarin. Hidupnya 1934 sampai 1968. Usianya cuma 34 tahun saja. Orang pertama yang mendarat di bulan, sehingga mempermalukan Amerika waktu itu. Ya, ketika sudah sampai di bulan, dia potret sana, potret sini, dan dia balik ke bumi lagi. Sekalian, ketika di bulan, ketika berjalan di angkasa itu, Yuri Gagarin berkata, I see no God here. Saya tidak melihat Allah di sini. Bukankah para pemuka agama Allah, mereka berkata Allah ada di atas? Aku sekarang sudah berada di luar bulatan bumi. Aku tidak melihat adanya Allah. Aku lihat kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, enggak ada Allah. Sehingga ketika Yuri Gagarin kembali ke bumi, dia kumpulkan orang-orang muda. Dia di satu panggung dia berkata, para pemuka agama, jangan membohongi rakyat. Aku sudah keluar dari bulatan bumi dan aku tidak melihat adanya Allah. Waduh, orang-orang muda itu begitu tertawa. Mereka bertepuk tangan. Mereka berkata, iya ya kita nggak perlu Allah. Itu para pemuka agama bohong saja. Sekalian, tetapi ada seorang tua yang hadir waktu itu. Dengan tertatih-tatih dia berkata, anak muda, bolehkah aku bicara sebentar? Dia maju ke depan dan dia berdiri di atas panggung. Yuri Gagarin berkata, oke, silakan. Orang tua itu berkata begini, di dataran Siberia yang dingin, ada satu lubang kecil. Ada seekor cacing yang keluar pelan-pelan dari lubang itu. Ketika dia keluar, dia mulai meliuk-liukkan tubuhnya. Kiri, kanan, depan, belakang, dia meliuk-liuk tubuhnya. Kemudian dia coba terus lihat, dia perhatikan. Dan dia masuk lagi ke dalam lubang. Dan dia berkata kepada sesama cacing, hai sesama cacing, jangan berkata adanya Brezhnev
Presiden, ya, nggak ada itu Brezhnev. Aku sudah lihat keluar dari lubang ini, nggak ada Brezhnev di sini. Lalu kemudian semua cacing tertawa, iya nggak ada Brezhnev. Brezhnev itu presidennya Rusia waktu itu. Sekalian, lalu kemudian semua orang yang ada waktu itu terdiam. Lalu si Pak tua itu langsung turun. Orang mulai berpikir, iya memang Brezhnev tidak akan ada di Siberia, tempat yang dingin banget. Dia ada di Moskow. Sekalian, demikian juga Tuhan. Jangan kita sombong dengan berkata, aku sudah belajar berbagai macam ilmu dan aku berkata nggak ada Tuhan. Itu merupakan kesombongan luar biasa. Dan Yuri Gagarin ditegur Tuhan, menjadi gila dia. Dan dia usianya memang tidak panjang, hanya 34 tahun saja. Oh sekalian, ini suatu hal yang penting. Seringkali orang menerima anugerah umum sudah jadi sombong. Oh sekalian, kita nggak boleh sombong. Semua itu dari Tuhan adanya. Oh sekalian, kita sebagai umat Tuhan perlu mempunyai sikap plus dalam kita beretika. Sikap plusnya apa? Kalau ada orang tua yang mencari sekolah bagi anaknya, SMA plus, SMP plus, SD plus, waduh itu yang dicari. Berarti ada plus apa yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang nih. Plus, plus, plus. Kita pun sama. Etika hidup orang Kristen harus ada plusnya. Plusnya itu apa? Plus sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus kalian, sebab kalau kalian mengasihi hanya orang yang mengasihi kalian saja, untuk apa Allah harus membalas perbuatanmu itu? Bukankah para penagih pajak pun berbuat begitu? Dan kalau kalian memberi salam hanya kepada kawan-kawanmu saja, apa keistimewanya? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat begitu. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus mempunyai sikap dan etika hidup yang plus. Lebih daripada orang-orang dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Bagi orang non-Kristen, berbuat baik untuk mudah-mudahan beroleh keselamatan. Mudah-mudahan dengan berbuat baik mereka beroleh keselamatan. Tapi bagi orang Kristen, berbuat baik sebagai buah dari keselamatan yang telah dianugerah Tuhan kepada kita. Buah dari pertobatan. Itu adalah perbuatan baik. Jadi saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Seperti perkataan daripada Yohanes Pembaptis. Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Jadi bagi umat Tuhan, perbuatan baik adalah buah dari keselamatan, dari pertobatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Beda dengan orang dunia ini. Mereka berusaha berbuat baik untuk dapat keselamatan. Tapi bagi umat Tuhan, keselamatan dulu, kemudian buahnya apa setelah itu. Saudara ini suatu hal yang penting. Nah saudara sekalian, ini bagian terakhir. Kalau kita melihat saudara sekalian, Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maksudnya apa ini? Lalu sekalian, kata sempurna dalam bahasa aslinya adalah teleos. Teleos. Ya. Terus sekalian, ide bahasa Yunani tentang teleos ini mempunyai arti berkaitan dengan fungsional. Berfungsi enggak? Ya, jadi saya ambil contoh. Sesuatu dianggap sempurna, dianggap teleos jika menggenapi tujuan hal itu dirancang dan dibuat. Sesuatu dianggap sempurna jika menggenapi tujuan ia dirancang dan dibuat. Saya ambil contoh. Ya, misalnya kulkas ini. Kulkas ini disebut teleos, sempurna, jikalau kita taruh makanan di dalamnya, waktu kita buka lagi, kita rasa dingin. Tapi kalau kita taruh makanan, berbagai macam makanan dalam kulkas itu, setelah 2 jam kemudian kita buka, wah kok anget. Akhirnya makanan jadi basi. Itu enggak teleos. Tapi kalau kita masukkan makanan di dalam kulkas, kita buka 1 jam kemudian jadi dingin. Itu berarti teleos. Yaitu menggenapi tujuan kulkas itu dibuat. Tujuan kulkas itu dirancang. Demikian juga dengan hidup kita. Manusia sebagai gambar Allah. Ya, Kejadian 1:26. Itu disebut sempurna. Jikalau kita menggenapi, melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Lalu sekalian, jangan lupa. Allah adalah sang pencipta. Allah adalah sang pencipta yang bermurah hati.
senang memberi anugerah umum dan khusus kepada manusia. Ya, sekalian, sesuatu kita perlu pahami. Umat Tuhan akan disebut teleos, sempurna, jika kita mengikuti teladan sikap Allah, yakni bermurah hati kepada orang lain juga. Ya, orang yang baik sama kita, kita bermurah hati, kita mengasihi mereka. Terlebih orang yang jahat sama kita doakan mereka, kita mohon berkat dan kesempatan bagi mereka agar Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Kasihlah musuhmu, agapelah musuhmu. Dengan bersikap demikian, kita mengikuti teladan Allah karena kita adalah gambar Allah. Kita mengikuti semua sifat Allah dalam hidup kita. Ya, orang berdosa sudah melanggar perintah Allah. Tapi kita yang sudah diselamatkan, kita mengikuti perintah Allah, yaitu mengikuti gambar Allah, yaitu mengasihi, menyatakan kemurahan hati kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu sekarang ini suatu hal yang penting. Lalu saudara, kalau kita melihat godly man, orang yang saleh adalah apa? Orang yang hidup seperti Allah. Godly man lives like God. Orang yang saleh hidup seperti Allah. Evil man lives like a devil. Orang jahat hidup seperti si jahat itu setan. Terus sekarang ini suatu hal yang penting. Sebagai bagian terakhir, kalau kita melihat, jadi dari hal ini kita melihat ciri-ciri agape. Ya, yang kasih yang kita sudah pelajari. Ciri agape adalah kasih ilahi, kasih tanpa syarat. Ya, yang kedua, kasih yang berdasarkan pada kehendak dan komitmen, bukan pada perasaan. Ya, kalau perasaan itu sentimental, ya, perasaan gampang berubah. Tapi kasih berdasarkan pada kehendak, saya mau agape dia, walaupun dia menyebalkan, tapi saya mau agape dia. Ya, kemudian yang ketiga, kasih yang bertujuan untuk kebaikan orang yang kita kasih, bukan kita memanjakan dia, tapi untuk kebaikan kita perlu training dia, bukan memanjakan dia. Ya, itu untuk kebaikan orang yang kita kasih. Ya. Kasih yang bergantung pada kedekatan pada hubungan kita dengan Tuhan Yesus, bukan pada kedekatan kita kepada orang tersebut. Ya, jangan mentang-mentang kita dekat dengan orang itu kita kasih dia. Tapi kalau kita mau mempraktekkan, merefleksikan kasih agape, kita perlu dekat dengan Tuhan seperti bulan hanya sebagai reflektor sinar matahari. Terus sekalian, bagian terakhir, ayat terakhir yang kita mau baca. Yuk kita baca sama-sama ya. Tuhan Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, sama-sama kita baca, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam membaca firman, dalam berdoa, dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita mau menghasilkan buah yang memuliakan Bapa di surga. Kalau kita mau menghasilkan buah yang mengasihi orang-orang yang menjengkelkan kita. Kalau kita mau menghasilkan buah yang merefleksikan agape itu. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Harus dekat dengan dia. Tinggal dalam Yesus. Baru kita bisa menghasilkan buah. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Biar kita semua ditolong oleh Tuhan untuk bisa merefleksikan kasih agape dalam hidup kita sesehari. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Perempuan saja, kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Pria saja, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat tangan kananmu dan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kami kembalikan segala puji dan sembah kami kepada Tuhan, karena Engkau yang patut disembah dan dipuji. Engkau ya Allah yang maha pengasih, yang luar biasa, dengan anugerah umum dan anugerah khusus yang dikaruniakan kepada manusia. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua yang hidup sementara di dunia ini, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk anugerah umum dan anugerah khusus. Kami terbuka hati kami untuk kasih Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.